Aku mau menjadi anak Tuhan yang taat dan setia. Ini aktivitasku. Aku mau menjadi anak Tuhan yang taat dan setia. Terima kasih Kakak Layan. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Shalom kakak-kakak, ini tugas aku. Tugasnya, aku mau menjadi anak Tuhan yang taat dan setia. Terima kasih kakak-kakak. Selamat pagi, selamat hari Minggu, apa kabarnya? Pasti adik-adik di rumah semangat kan? Kita mau mulai IMPA kita. Tapi sebelumnya kita mau ice breaking dulu biar semakin semangat. Lagu pertama kita maunya lagu Kita Kerja Sama-Sama. Kita kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senangnya hati. Kerjamu semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senangnya hati. Adik-adik, kita mau lanjut ke lagu kedua, yaitu Tuhan Allah di Tengah Kita Besar. Adik-adik, kita lanjut ke lagu ketiga. Kita mau nyanyi lagu Kau Temanku, Ku Temanmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Bukan selalu mendukungmu, mendorongmu lebih maju. Dan bila kau sedih, ku akan doakanmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita, tapi sebelumnya siapkan dulu Alkitab dan Kidung Ceria. Kalau sudah, kita akan menyanyikan Mazmur
sambil bangkit berdiri ya adik-adik. Menyanyikan lagu pembuka kita dari Kidung Ceria 345, Oh Berkati Kami. Oh berkati kami dan lindungi kami, Tuhan berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Adik-adik, untuk mengawali ibadah kita akan berdoa meminta bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada pagi ini Engkau telah mengumpulkan kami kembali untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami, berkatilah dari awal, pertengahan, hingga nanti selesai. Terima kasih Tuhan, hanya ke dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita akan membaca nas pembimbing kita yang terambil dari kitab Nehemia, pasal yang ketiga, ayatnya ke-1b. Dibuka ya Alkitabnya adik-adik dari Nehemia 3, ayat 1b. Kalau sudah, kita akan baca sama-sama ya adik-adik. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Mereka mentahbiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentahbiskannya sampai menara Mea, menara Hananel. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 196, Marilah, Marilah. Sudah siap Alkitabnya? Sebelum membaca Alkitab, kita akan berdoa minta bimbingan Roh Kudus. Mari kita bersatu dalam doa. Tundukkan kepala kalian. Ya Roh Kudus yang bertata dalam kerajaan surga, turunlah dalam hati batin kami, karena pagi hari ini kami akan membaca firman-Mu dan kami akan mendengar renungannya dari Kakak Layan. Tuhan,
Biarlah apa yang kami dengar dapat kami laksanakan ke kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan juga memberkati kakak Layan di dalam membawakan renungan. Biarlah apa yang dia bawakan berkenan sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Dan doa ini kami panjatkan kepada Bapa di sorga, hanya dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang Juru Selamat kami di dunia ini. Amin. Ya, selamat pagi adik-adik yang ada di GPIB Jemaat Petra. Hari ini kakak akan bercerita. Namun sebelumnya kakak akan memperkenalkan diri dulu ya. Nanti supaya adik-adik tidak bertanya-tanya siapa ya kakaknya. Nah, nama kakak Kak Cici dari GPIB Jemaat Pelita Hidup Depok. Minggu hari ini Kak Cici akan menyampaikan firman Tuhan untuk kelas tanggung ya yang ada di GPB Petra. Sebelum kakak bercerita, kita membaca Alkitab dulu yang terambil dari kitab Nehemia 3 ayat 1 sampai yang ke-8. Jikalau adik-adik sudah membuka Alkitab adik-adik, kita akan membacanya ya. Nehemia 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Para peserta dalam pembangunan. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam, saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentahbiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentahbiskannya sampai menara Mea, menara Hananiel. Berdekatan dengan mereka, orang-orang Yeriko membangun, dan berdekatan dengan orang-orang itu, Zakur bin Imri. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Sena. Mereka memasang balok-balok, lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka, Meremot bin Uria bin Hakos mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia, Mensulam bin Berekhya bin Mesezabel, berdekatan dengan dia, Zadok bin Baana mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia, orang-orang Tekoa. Hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan tuan mereka. Pintu gerbang lama diperbaiki oleh Yoyada bin Pasea dan Mesulam bin Besoja. Mereka memasang balok-balok, lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka, Melaka, orang Gibeon, dan Yadon, orang Meronot, mengadakan perbaikan beserta orang-orang Gibeon dan Mispa, yang berada di wilayah kekuasaan Bupati daerah sebelah barat Sungai Efrat. Berdekatan dengan mereka, Uziel bin Harhaya, salah seorang tukang emas, mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia, Hanaya, seorang juru campur rempah-rempah. Mereka memperkokoh Yerusalem sampai tembok lebar. Demikian pembacaan firman Tuhan hari ini, terpujilah Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini ceritanya tentang apa ya Kak? Jadi tema firman Tuhan hari ini yaitu Aku bekerja bersama. Iya, adik-adik ada yang tahu gak ya arti bekerja bersama-sama? Kalau Kak Cici lihat nih ya di Kamus Besar Bahasa Indonesia, bekerja sama itu artinya kegiatan atau usaha yang dilakukan beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Jadi mereka saling bantu-membantu, saling membahu untuk menyelesaikan suatu pekerjaan supaya dapat diselesaikan dengan baik. Itu ya. Lalu kita mau melihat di cerita tadi di dalam Alkitab dari Nehemia 3 ayat 1 sampai 8, seorang tokoh yang kita bisa contoh sikapnya, yaitu mengambil contoh dia mau menunjukkan sikap bekerja sama.
Ya, siapa ya? Adik-adik ada yang tahu nggak? Ya, ada seorang tokoh, siapa namanya? Namanya Nehemia. Iya, adik-adik yang ada yang tahu Nehemia siapa? Ya, dalam Alkitab di kisah sebelumnya, Nehemia itu adalah seorang tokoh yang sangat dekat dengan Tuhan, ya, dan dia mempunyai tugas yaitu sebagai juru minum raja. Juru minum raja itu dia tugasnya menyediakan anggur. Sebelum anggur itu disediakan untuk raja, dia tugasnya mencicipi anggur itu supaya tidak ada unsur yang berbahaya, supaya raja minumnya baik ya, dan tidak ada unsur-unsur apapun. Itu tugasnya Nehemia sebagai juru minum raja. Nah, suatu hari Nehemia mendengar kabar bahwa tempat kampung halamannya atau tempat nenek moyangnya itu di Yerusalem namanya, itu telah hancur porak-poranda. Hancur karena apa adik-adik? Karena serangan bangsa Babel. Jadi Tuhan mengizinkan kota Yerusalem itu runtuh, ya, sehingga hancur dan membuat hati Yeremia jadi sedih. Nah, ketika Nehemia mendengarkan bahwa kota Yerusalem mengalami porak-poranda, dia saat sedang menyediakan minum untuk raja, mukanya murung, sedih. Aduh, gimana nih tempat kampung halamanku gitu ya, ada orang-orang, ada saudara-saudaranya dia yang tinggal di sana, hancur ya, porak-poranda. Dia sedih. Lalu ketika itu Raja Artasasta namanya melihat Nehemia kenapa murung. Dia sedang murung, lalu akhirnya raja bertanya, Nehemia, kenapa kamu murung? Ya, ditanya. Akhirnya Nehemia menjawab pertanyaan Raja Artasasta bahwa dia mendengar bahwa kampung halamannya di Yerusalem itu hancur adik-adik. Lalu apa yang diinginkan Nehemia ini? Nehemia ini menginginkan supaya dia diizinkan untuk kembali ke Yerusalem, kampung halamannya ini, dan memperbaiki segala yang hancur porak-poranda di tempat di Yerusalem ini ya. Nah, lalu dia berdoa dan memohon supaya Tuhan juga membuka jalan untuk dia bisa kembali ke Yerusalem. Lalu Raja Artasasta pun akhirnya memberikan izin untuk Nehemia membantu dan membangun kembali Yerusalem yang sudah porak-poranda. Ketika Nehemia sudah sampai di Yerusalem, dia akhirnya melihat bahwa, wah gimana nih, mungkin gak ya aku bisa sendiri bangun tembok-tembok, pagar-pagar, yang ketika saat itu gunanya tembok-tembok dan pagar itu untuk keamanan suatu kota, adik-adik, supaya kota itu aman dan supaya masyarakat di situ juga bisa beribadah dengan baik, dengan tenang. Kalau ada musuh juga nggak hancur gitu ya. Nah, karena masyarakat di situ dia sudah melihat, wah udah hancur, akhirnya Nehemia butuh apa adik-adik? Butuh bantuan, nggak mungkin dia sendiri ya ngerjain, harus pasang tembok, kayu, terus tembok itu nanti disusun pakai batu-batu, mungkin nggak dia sendiri. Misalnya juga kalau ada orang yang mau bangun rumah, bisa nggak sendiri? Nggak bisa ya. Nah, begitu juga Nehemia, ketika dia mau membangun suatu kota yang sudah runtuh, supaya nanti kota itu berdiri lagi dengan baik, dan kokoh, dia membutuhkan bantuan. Akhirnya Nehemia mengajak orang-orang yang ada di sekitar situ, masyarakat yang ada di Yerusalem, untuk yuk kita bangun kembali kota ini supaya kota ini aman ya, supaya mereka juga bisa memuliakan Tuhan gitu. Akhirnya mereka pun, masyarakat di Yerusalem, Nehemia mengajak orang-orang di situ untuk membangun kembali. Ada yang apa tuh? Tadi kalau kita baca di Nehemia 3, ada yang bangun pasang pintu gerbang, ada yang pasang pintu-pintu pengancing, palang-palangnya ya. Nah itu, jadi ada yang membantunya. Sehingga apa?
sehingga pekerjaan pembangunan itu bisa cepat terselesaikan. Lalu juga ada para imam-imam mentahbiskannya ya, supaya mereka bisa beribadah dengan baik ya, bisa memuliakan nama Tuhan. Nah, dari cerita Nehemia tadi kita bisa belajar apa adik-adik? Satu, kalau kita mau melakukan hal yang besar, yang misalnya berat gitu ya, kita bisa minta bantuan pertolongan siapa? Tentunya satu, kita berdoa dulu, kita minta pertolongan Tuhan. Lalu yang kedua, kita mau bekerja, minta pertolongan orang di sekitar kita, bekerja bersama-sama, mengajak untuk ikut serta ya. Misalnya kalau di rumah lagi berantakan ataupun orang tua kita meminta bantuan, ya itu salah satu bentuk kita kerjasama dengan mama papa atau orang di rumah ya. Lalu apa yang berikutnya? Kita mau melaksanakannya, nggak hanya berdoa terus minta tolong tapi kita diem aja gitu ya. Tidak ya, tapi kita mau melaksanakannya, kita mau mengerjakannya. Udah minta tolong ke orang lain, ya mentang-mentang kita minta tolong bukan berarti kita nggak kerja ya, tapi kita juga mau bertindak. Seperti itu ya adik-adik. Nah supaya apa? Supaya tadi yang Kak Cici bilang, segala sesuatu yang tadi terasa berat atau pekerjaannya terlihat susah atau berat bisa terselesaikan dengan baik. Tentu saja untuk siapa? Untuk kemuliaan Tuhan. Nah dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melihat juga contohnya, misalnya nih kakak-kakak layan ya adik-adik, saat ini dalam masa pandemi kakak-kakak layannya melayani untuk ibadah hari Minggu pelayan anak IMPA itu ya, direkam nanti supaya ditampilkan di secara online atau di channel YouTube ya. Nah itu butuh kerjasama. Ada yang nanti bagian baca Alkitab, ada yang bagian doa, ada yang bagian nyanyi, pengiring musiknya juga ya, main gitar atau keyboard. Nah itu suatu kerjasama yang baik untuk siapa? Untuk kemuliaan Tuhan melalui ibadah. Seperti itu ya adik-adik, contoh yang bisa kita lihat nyata yang ada di sekitar kita. Kalau saat ini juga kita menghadapi pandemi, nah adik-adik bisa membantu di sekitar kita. Jangan lupa protokol kesehatan. Kalau adik-adik pergi keluar ataupun harus keluar, jangan lupa pakai maskernya ya kalau ketemu orang. Jangan terus kalau dari luar cuci tangan. Berarti adik-adik juga sudah menjaga diri adik-adik dan juga orang lain. Itu juga salah satu dukungan protokol kesehatan yang boleh adik-adik lakukan untuk pemerintah ya, untuk mengurangi COVID-19. Lalu kalau saat ini juga adik-adik belajar dari rumah ya, gurunya juga mengajar dari jarak jauh ya. Nah nggak mungkin kan gurunya kalau di dalam kelas mungkin bisa lihat secara langsung kalau ada yang nggak ngerti atau bagaimana. Nah kalau saat ini kalau ada temen yang nggak ngerti atau mungkin seperti saat ini kita menggunakan laptop atau handphone, wifi juga ya, koneksi internet. Nah terus temannya ada yang mungkin nggak bisa. Nah mungkin kita bisa membantu mereka supaya adik-adik boleh belajar dan juga tentunya tetap menjaga protokol kesehatan. Jadi bisa saling membantu. Adik-adik sudah membantu teman adik-adik, membantu ibu gurunya ya. Atau ketika adik-adik mendengar temannya ada yang sakit, kesusahan, boleh adik-adik dukung dalam doa ya di rumah. Nah itu juga wujud kerjasama untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan melalui apa yang adik-adik sudah lakukan. Itu menjadi berkat bagi nama Tuhan ya. Itu contoh seperti yang boleh kita ambil dalam cerita firman Tuhan hari ini. Jadi biarlah apa yang boleh kita lakukan, adik-adik lakukan di rumah ataupun di mana saja berada dengan bersama-sama. Pekerjaan itu boleh selesai dengan baik. Dan tentunya jangan lupa juga berdoa
supaya apapun yang boleh kita lakukan, pekerjaan yang boleh kita lakukan itu menjadi kemuliaan nama Tuhan ya adik-adik. Oke, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita tentang kerjasama. Kita mau membantu, saling membantu, walaupun masih di tengah-tengah pandemi saat ini, tapi kita bisa bersama-sama untuk saling membantu. Ya adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Oke, saatnya aktivitas ya. Nah, aktivitas kali ini kakak akan memberikan kalian soal-soal. Kalian diminta untuk menjawab soal-soal tersebut, tapi kalian menjawabnya dengan cara membuat video. Jadi nanti di videonya kalian sedang menjawab soal-soal tersebut, oke? Videonya nanti dikumpulkan ke kakak layan di lingkungan kalian masing-masing ya. Oke, selamat mengerjakan, selamat hari Minggu. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Untuk meresponnya, kita akan menyanyikan lagu dari Hidup Ceria 160, Tiap Orang Yang Mendengar. Nah, tadi kalian sudah mendengar firman Tuhan dan sudah mendengar renungannya. Sekarang mari kita sampaikan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Puji dan syukur tahu-tintinya kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Karena begitu besar kasih-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan pagi hari ini kami sudah mendengar firman-Mu, firman kebenaran. Ya Tuhan, biarlah firman-Mu akan dijadikan sebagai pegangan kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, kami akan berdoa buat orang tua kami. Tuhan, tolong berkati mereka di dalam pekerjaan mereka, di dalam segala usaha mereka. Dan biarlah berkat-Mu selalu mengalir dan dapat mencukupi segala kebutuhan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami yang di bawah pemimpin Bapak Presiden Jokowi beserta jajarannya. Tuhan, tolonglah petinggi-petinggi kami agar apa yang mereka usahakan untuk kesejahteraan negara kami ini sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan tolong Bapak Jokowi dengan jajarannya, dengan dinas kesehatan untuk mengatasi virus COVID-19 ini ya Tuhan, yang semakin merajalela ya Tuhan Yesus. Tolonglah apa yang Bapak Jokowi kerjakan dan jajarannya dapat menghasilkan yang baik buat kami sebagai warga negara Indonesia Tuhan. Berikan kesabaran dan kesehatan buat Bapak Presiden Jokowi beserta jajarannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami berdoa buat para medis yang sedang merawat saudara-saudara kami yang sakit di rumah sakit. Tuhan tolong mereka, Tuhan beri hikmat kepada mereka, kesabaran kepada mereka, biarlah apa yang mereka perbuat, apa yang mereka kerjakan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan.
begitu juga untuk tentara Republik Indonesia dan kepolisian yang menjagai Republik Indonesia ini Tuhan. Tuhan beri kesabaran dan kekuatan serta kesehatan bagi mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun yang di rumah. Tuhan tolong tengok mereka, jamah tubuh mereka, beri kesembuhan kepada mereka ya Tuhan. Biarlah semua obat-obatan dan yang merawat mereka menjadi kesembuhan bagi saudara-saudara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat gereja di seluruh dunia, terutama gereja kami, gereja GPI di Petra. Tuhan berkati pelayanannya dari para presbiter, panitia, dan keenam PLK Tuhan. Tuhan berkati pelayanan mereka, itu semua untuk kebesaran kemuliaan nama-Mu saja di muka bumi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk kakak Layan yang sudah melayani kami dengan firman-Nya pada siang hari ini ya Tuhan. Tuhan tolong berkati mereka dalam kehidupan mereka. Tuhan berkati cita-cita dan masa depan kakak Layan yang sudah melayani pada hari ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat diri kami. Tuhan, terima kasih sudah membimbing kami dalam setiap langkah-langkah kami ya Tuhan. Tuhan jadikan kami sebagai anak-anak-Mu dan dapat bekerja sama dengan teman-teman kami. Berikan roh hikmat, kebijaksanaan kepada kami ya Tuhan, dan berikan kepintaran di dalam pendidikan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagi teman-teman kami yang sudah lulus dari kelas 6, terima kasih Tuhan, itu anugerah-Mu dalam kehidupan mereka. Dan bagi kami yang belum menerima rapor, kiranya kami mendapat nilai yang baik pula ya Tuhan. Itu adalah hasil kerja keras kami di dalam pelajaran kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Masih banyak yang kami minta pohonkan padamu. Kami tak layak mengucapkan satu persatu di hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Dan kami serahkan seluruh hidup kami, harapan kami, masa depan kami hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah doa kami Tuhan, doa yang sempurna yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami dari jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan memberikan persembahan. Tata cara memberikan persembahan, adik-adik bisa memasukkan persembahan ke dalam amplop dan depannya bisa ditulis IMPA tanggal berapa dan jumlahnya berapa ya adik-adik. Sekarang kita sambil memberikan persembahan, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 122, Sekarang Bersyukur. Adik-adik di rumah lipat tangan tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kami telah memberikan persembahan. Berkatilah apa yang telah kami berikan agar dapat mendukung pelayanan kesaksian-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya ke dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Amin. Halo, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kalian ingin mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang hari ini telah mengikuti ibadah IMPA.
Dan jangan lupa ya untuk mengerjakan aktivitas yang telah disiapkan oleh kakak layan. Serta jangan lupa foto dan kirimkan aktivitas yang telah adik-adik buat kepada kakak layan di lingkungan masing-masing. Oh iya, kalian ingin menginfokan bahwa hari ini tanggal 20 Juni 2021 akan dilaksanakan ibadah peralihan pekat PA ke pekat PT. Bagi adik-adik yang akan naik kelas ke SMP, adik-adik diharapkan dapat hadir di ibadah peralihan PA dan PT ya adik-adik, jam 3 melalui via Zoom. Nah, selanjutnya kalian juga ingin menginfokan bahwa tanggal 4 Juli kita akan melaksanakan ibadah kenaikan kelas adik-adik melalui Zoom juga. Nah, adik-adik diharapkan hadir ya pada tanggal tersebut. Kalian juga ingin menginfokan bagi adik-adik yang belum mengambil goodie bag Natal, boleh mengambilnya di gereja setiap hari Minggu dan akan ditunggu oleh kakak layan hingga jam 1 siang ya. Terima kasih adik-adik. Adik-adik, untuk menutup IPA kita pada hari ini, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 183, Kita Satu di Dalam Tuhan. Adik-adik, kita sudah di penghujung ibadah kita mau doa penutup, kita meminta berkat sama Tuhan. Lipat tangannya gitu katanya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan, terima kasih Tuhan dalam kesempatan ini, dalam penyertaan-Mu Tuhan, tiada hentinya pada saat sampai hari ini Tuhan. Tuhan, kami tadi sudah mengikuti ibadah hari ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan, Engkau telah berkati, Engkau telah pimpin Tuhan, dan Engkau berkati juga firman Tuhan yang tadi kami sudah dengar. Kiranya Tuhan mau berkati kami, biarkanlah firman yang kami dengar tadi biar menjadi kami bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan mau berkati kami dalam seminggu ke depan, sekolah, kuliah atau aktivitas yang lain. Tuhan, kiranya Tuhan mau bimbing, mau berkati kami setiap apa yang kami melakukan aktivitas ya Tuhan. Ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Mendoakan persembahan kita. Adik-adik di rumah lipat tangan, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kami telah memberikan persembahan. Berkatilah apa yang telah kami berikan agar dapat mendukung pelayanan kesaksian-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya ke dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Amin. Halo, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kalian ingin mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang hari ini telah mengikuti ibadah IMPA. Dan jangan lupa ya untuk mengerjakan aktivitas yang telah disiapkan oleh kakak layan. Serta jangan lupa foto dan kirimkan aktivitas yang telah adik-adik buat kepada kakak layan di lingkungan masing-masing. Oh iya, kalian ingin menginfokan bahwa hari ini tanggal 20 Juni 2021 akan dilaksanakan ibadah peralihan pekat PA ke pekat PT. Bagi adik-adik yang akan naik kelas ke SMP, adik-adik diharapkan dapat hadir di ibadah peralihan PA dan PT ya adik-adik, jam 3 melalui via Zoom.
Nah, selanjutnya kalian juga ingin menginfokan bahwa tanggal 4 Juli kita akan melaksanakan ibadah kenaikan kelas adik-adik melalui Zoom juga. Nah, adik-adik diharapkan hadir ya pada tanggal tersebut. Kalian juga ingin menginfokan bagi adik-adik yang belum mengambil goodie bag Natal, boleh mengambilnya di gereja setiap hari Minggu dan akan ditunggu oleh kakak layan hingga jam 1 siang ya. Terima kasih adik-adik. Adik-adik, untuk menutup IPA kita pada hari ini, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 183, Kita Satu di Dalam Tuhan. Adik-adik, kita sudah di penghujung ibadah kita mau doa penutup, kita meminta berkat sama Tuhan. Lipat tangannya gitu katanya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan, terima kasih Tuhan dalam kesempatan ini, dalam penyertaan-Mu Tuhan, tiada hentinya pada saat sampai hari ini Tuhan. Tuhan, kami tadi sudah mengikuti ibadah hari ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan, Engkau telah berkati, Engkau telah pimpin Tuhan, dan Engkau berkati juga firman Tuhan yang tadi kami sudah dengar. Kiranya Tuhan mau berkati kami, biarkanlah firman yang kami dengar tadi biar menjadi kami bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan mau berkati kami dalam seminggu ke depan, sekolah, kuliah atau aktivitas yang lain. Tuhan, kiranya Tuhan mau bimbing, mau berkati kami setiap apa yang kami melakukan aktivitas ya Tuhan. Ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.